Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi kita dalam video pembelajaran mata kuliah pajak pertambahan nilai dengan tema subjek pajak. Mari kita mulai. Menurut beberapa ahli, subjek pajak diartikan sebagai orang pribadi dan badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima barang atau jasa kena pajak. Nah, melihat definisi tersebut di atas, maka bisa diartikan bahwa seluruh orang yang berada di dalam lingkup wilayah Indonesia merupakan subjek dari pajak pertambahan nilai. Sekarang, mari kita pelajari siapa saja yang dimaksud subjek pajak di dalam pajak pertambahan nilai. Cukup mudah menghafalnya. Mereka adalah yang disebut sebagai pengusaha kena pajak dan pengusaha tidak kena pajak. Definisi dari pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan menyerahkan BKP dan atau JKP, melakukan ekspor BKP, dan yang melakukan KSO. Sementara yang dimaksud pengusaha bukan kena pajak adalah pengusaha yang melakukan impor BKP, memanfaatkan BKP tak berwujud, dan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, serta pengusaha yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Lalu berikutnya adalah yang tidak termasuk subjek pajak. Dia dinamakan pengusaha kecil. Eits, tunggu dulu. Pengusaha kecil bukan dinilai dari ukuran tubuh, tetapi dari total omset usahanya selama 1 tahun berjalan. Berdasarkan undang-undang, maka yang disebut pengusaha kecil adalah pengusaha yang jumlah peredaran brutonya selama 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Tetapi, jika di kemudian hari peredaran brutonya mencapai 4,8 miliar, maka dia wajib mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Dan wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ada batas maksimalnya loh. Jangan sampai kelewat. Berikutnya yang akan kita bahas adalah kenapa harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Fungsi dari pengukuhan PKP adalah untuk pengawasan serta sebagai identitas yang bersangkutan. Jika sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka akan timbul hak dan kewajiban sebagaimana yang sobat bisa saksikan di layar monitor. Oke? Demikian penjelasan materi PPN tentang subjek pajak kali ini. Semoga bermanfaat. Dan mari kita sama-sama menekan perkembangan virus COVID dengan menjaga pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.